Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 mata kuliah Ilmu Dakwah. Di sini kami beranggotakan 4 orang, di mana yang pertama ada Isnan Arif Cahyadi, yang kedua ada Ancas Wasita Buniman, yang ketiga ada saya sendiri Ihsan Fadilah, yang keempat ada Adimas Fajar Sudrajat. Adapun materi yang dibahas pada presentasi ini, yang pertama problematika subjek dakwah, media dakwah, dan dana dakwah. Yang kedua, kristenisasi dalam dunia Islam. Yang ketiga, solusi dakwah kini dan yang akan datang. Langsung saja, yang pertama akan dibahas oleh Adimas. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adimas Fajar Sudrajat dengan NIM 1718167. Di sini saya akan menjelaskan problematika subjek dakwah, media dakwah, dan dana dakwah. Untuk poin pertama yaitu problematika subjek dakwah. Permasalahan dakwah di sini dapat mencakup segala aspek kehidupan manusia, baik bersosial budaya, ekonomi, politik, nilai, dan lain sebagainya. Pimpinan Majelis Tabligh Muhammadiyah telah mengidentifikasi permasalahan-permasalahan dakwah yang ada di Indonesia. A. Kecenderungan sosial budaya memiliki 4 poin. Yang pertama ialah reifikasi. Reifikasi sendiri merupakan kecenderungan manusia dalam menilai atau menikmati hanya dengan ukuran-ukuran yang bersifat lahiriah semata. Ini akan menimbulkan manifestasi dari gejala pendangkalan akidah. Yang kedua, objektifikasi. Objektifikasi merupakan terperangkapnya manusia dalam rangkaian sistem dan teknologi. Ini akan membuat manusia menjadi tergantung pada sistem. Yang ketiga, manipulasi. Merupakan proses perekayasaan sosial yang telah terjadi di negara-negara ateistik. Selanjutnya, fragmentasi. Fragmentasi ini manusia sudah mengkotak-kotakan oleh jabatan, status, dan profesinya. Sudah tidak ada lagi silaturahmi antar umat dan digantikan dengan hubungan-hubungan jabatan, hubungan profesi, hubungan status, dan kemudian yang B, kecenderungan pergeseran nilai. Memiliki 4 poin yaitu individualis. Yang pertama individualisme, yang kedua ada rasionalisme dan materialisme, yang ketiga ada sekularisme, yang keempat ada nativisme. Untuk individualisme yaitu kecenderungan individualistik atau egoistik, hanya mementingkan keuntungan diri sendiri. Yang kedua yaitu ada rasionalisme dan materialisme. Ini merupakan akibat dari 2 aspek, yaitu reifikasi dan objektifikasi, sehingga menimbulkan pemikiran-pemikiran rasionalisme dan materialisme. Penilaian-penilaian ini hanya berdasarkan nalar belaka, secara tidak disadari sudah membudaya di masyarakat kita. Sedangkan yang sekularisme ini lebih cenderung ke meniadakan peran agama. Yang keempat, nativisme merupakan kecenderungan yang lebih ke spiritualisme dan natifisik. C. Kecenderungan ekonomi. Kecenderungan ekonomi di sini yang permasalahan-permasalahan yang dimaksud ialah yaitu ketimpangan kaya, miskin, dan pengangguran. Ketimpangan kaya dan miskin ini sudah membengkaknya lubang antara yang kaya dan yang miskin, sehingga menimbulkan kesenjangan sosial di masyarakat kita yang sudah sering ditemukan di kota-kota besar. Sedangkan pengangguran ini dapat menimbulkan akibat dari kriminalitas yang terjadi. Penyimpangan tingkah laku sosial yang akan merugikan masyarakat kita. D. Kecenderungan sosial politik. Proses modernisasi yang dibarengi oleh industrialisasi, urbanisasi, dan lain sebagainya secara besar-besaran dengan segala dampak sosiopolitik mengakibatkan makin mencairnya pandangan ideologis umat. E. Masalah deislamisasi. Upaya pembentukan opini masyarakat baik dalam media massa
maupun forum-forum dan banyak lainnya, ini sangat penting dan sangat intens dilakukan oleh umat muslim, terutama jika penguasa dari media massa itu dari kalangan-kalangan yang tidak menyukai Islam. Media dakwah atau wasilah atau media pengajian merupakan alat untuk menyalurkan materi dari dakwah ke umat. Hamzah Yakub telah membedakan 5 macam media dakwah. Yang pertama ada lisan, yang kedua ada tulisan, yang ketiga adalah audio visual, yang keempat ada lukisan, yang kelima adalah akhlak. Untuk yang pertama yaitu lisan merupakan media paling sederhana. Media hanya menggunakan lidah dan suara. Untuk media tulisan itu dapat berbentuk buku, artikel, blog, dan lain sebagainya. Untuk audio visual ini dapat merangsang indera penglihatan dan indera pendengaran, seperti contoh televisi, sosial media, dan masih banyak lagi. Untuk media lukisan itu dapat berupa gambar atau karikatur dan masih banyak lagi. Kemudian untuk akhlak merupakan media yang dari perbuatan-perbuatan yang telah mencerminkan dari ajaran-ajaran Islam secara nyata, secara real di masyarakat. Dana dakwah. Setiap organisasi masyarakat Islam yang berdiri pada dasarnya memiliki pengabdian. Namun pengabdian itu tidak bisa hanya dengan niat saja. Harus ada aksi. Aksi dakwah selama ini adalah hasil swadaya masyarakat yang dibantu oleh masyarakat. Dana yang diterima dari swadaya masyarakat itu bersumber dari sedekah, zakat, dan infak masyarakat yang disalurkan melalui sumbangan atau ormas-ormas Islam. Kan tetapi yang namanya zakat tidak bisa digunakan untuk kegiatan dakwah, tapi harus disalurkan seperti yang diatur dalam Islam. Jadi yang bisa digunakan itu adalah dana dari hasil infak masyarakat. Sekian dari saya. Apabila saya ada kekurangan kata, saya mohon maaf. Materi akan dilanjutkan pada teman kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang kedua, Kristenisasi dalam dunia Islam, akan dibawakan oleh Ancas. Kepada Ancas dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini saya dapat membuat video terkait bahasan menggali permasalahan kristenisasi di dalam dunia Islam. Saya mencari sumber dari YouTube dan pematerinya itu dari Ustazah Haji Irena Handono, Kristenisasi dalam dunia Islam. Pertama kita bahas apa itu kristenisasi. Jadi kristenisasi adalah sebuah cara, metode, ataupun usaha untuk mengkristenkan seseorang. Dalam kaitannya dengan dunia Islam, yaitu adalah memurtadkan orang-orang Islam. Yang tentu ini adalah merupakan permasalahan yang cukup serius, dikarenakan itu bukanlah sebuah hal yang baik bagi kita sesama saudara seiman. Ini bisa dikatakan sebagai perusakan ataupun penyesatan daripada ajaran keagamaan yang kita yakini. Orang-orang Kristen yang mengajak kepada kekristenan biasanya mencari celah dari kondisi-kondisi tertentu. Adapun yang paling banyak diserang itu adalah orang-orang Islam yang memiliki ilmu pengetahuan yang sangat rendah terhadap agamanya sendiri. Biasanya yang dimanfaatkan tuh bisa
misalnya dalam keadaan bencana alam yang sangat-sangat membuat seseorang menderita. Dari situ mungkin dia dirayu atau dihasut bahwa ini adalah merupakan sebuah azab atau apa gitu kan, atas perbuatan karena tidak menyembah. Dan kemudian itu adalah kesusahan ekonomi, yaitu orang-orang yang memiliki ilmu tentang keislaman yang sangat rendah dapat dengan rentan dihasut untuk mengikuti ajaran umat Kristen dengan cara dihasut, diiming-imingi kekayaan setelah memasuki agama mereka. Kemudian ada pula perpaduan budaya. Nah, ini yang paling kadang kita temui ya. Yang kemudian metode-metode yang digunakan itu sangat beragam. Misalnya mereka itu saat ini ada juga yang berbaur, dia tuh berbaur dengan umat-umat sesama kita, jadi dia berpakaian seperti saudara seiman kita, memakai jilbab, memakai kopiah, sholat. Mereka mempelajari bagaimana tata cara kehidupan umat Islam. Lalu mereka mencoba untuk mencari celah-celah yang dapat digunakan kepada orang-orang yang memang ilmunya sedikit tentang Islam. Contohnya mereka membanding-bandingkan gitu. Kemudian contohnya membandingkan bahwa Muhammad itu tidak ini, Yesus itu ini itu ya kan. Mereka membanding-bandingkan dan menghebat-hebatkan antara dua utusan Allah ini, yang tentu tidak bisa dibandingkan ya kan, kedua orang yang besar ini. Terus contoh lain itu bisa mereka memasukkan logika-logika yang memang kebanyakan orang-orang Islam yang tidak memiliki ilmu Islam yang kuat itu, misalnya mereka beranggapan orang-orang Islam yang ilmunya rendah ini bahwa sholat itu terlalu banyak gitu kan. Langsung dari situlah orang-orang Kristen dapat menghasut orang-orang ini dengan mengatakan bahwa kalau di Kristen itu sholat cuma seminggu sekali gitu. Atau ada juga yang bilang tidak apa-apa tidak beribadah selama kamu masuk Kristen, karena kalau begitu dengan masuk Kristen semua amal dan semua dosa akan ditebus pada saatnya dan kita bisa langsung masuk surga gitu. Nah, itulah masalah-masalah kristenisasi yang sedang dihadapi oleh umat Islam, yang mana sangat-sangat bahaya karena dapat merusak keyakinan dan dapat mengubah keyakinan umat Islam. Kemudian pergabungan budaya ini bisa dilihat dengan beberapa tindakan yang menggabungkan antara kegiatan ibadah daripada umat Kristen dengan kegiatan ibadah umat Islam. Contohnya itu saja pembacaan Al-Quran yang dilakukan secara seperti nyanyian. Modelnya itu seperti nyanyian ibadah umat Kristen, tapi yang dibaca adalah kitab suci Al-Quran. Yang kemudian ada juga perpaduan antara nyanyian, dia seperti duet begitu, jadi azan sama nyanyian
umat Kristen. Jadi diduetkan. Itu maksudnya adalah agar kita beranggapan bahwa agama itu semua sama. Ya, bahwa semua agama itu benar, dianggapnya bahwa setara gitu. Ya, kita tentu tahu bahwa agama itu cuma satu yang benar. Nah, itu yang kita yakini. Ini sangat berbahaya karena jika kita beranggapan bahwa semua agama itu benar, sama saja kita menganggap bahwa kita mempercayai bahwa Yesus itu adalah Tuhan gitu. Jadi secara tidak sadar kita malah menduakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin sampai situ saja yang saya bisa bahas tentang masalah kristenisasi di dalam dunia Islam. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang ketiga yaitu solusi dakwah kini dan yang akan datang akan dibawakan oleh Isnan. Kepada Isnan dipersilakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isnan Arif Cahyadi. Di sini saya akan menyampaikan poin C, yaitu menyajikan solusi dakwah kini dan akan datang. Dari poin-poin sebelumnya yang telah disampaikan, yaitu problematika kompetensi subjek dakwah, media dan dana dakwah, dan permasalahan kristenisasi, memang banyak sekali permasalahan yang dihadapi. Tentunya dalam menyajikan dakwah pun harus menyesuaikan dengan kondisi pada zaman modern ini, agar ilmu-ilmu dan nilai-nilai keislaman benar-benar tersampaikan dengan jelas sesuai Al-Quran, Al-Hadis, dan sunnah-sunnah Nabi tanpa ada miss atau kesalahan sedikit pun. Karena karakter orang-orang pada zaman ini rata-rata akan menelan mentah-mentah apa saja yang telah disampaikan, mudah sekali bosan, mudah sekali terpengaruh oleh orang lain. Oleh karena itu, penyajian dakwah pun harus mengikuti hal-hal tersebut. Contohnya, Ustadz Hanan Ataki, dengan usianya yang masih muda, beliau berdakwah dengan menggunakan bahasa gaul yang dimengerti oleh anak-anak muda juga, tapi tidak menyimpang dengan ajaran-ajaran Islam. Kemudian beliau berdakwah dengan santai, tidak terlalu serius, tapi tetap serius ketika menyampaikan materi yang memang harus serius, dan seringkali bergurau ala anak muda. Penyajian dakwah dengan cara itu dapat membuat orang-orang tertarik, terutama para anak muda yang memang seharusnya pada saat ini yang harus diarahkan. Kemudian dakwah melalui puisi-puisi yang banyak tersebar di media sosial Instagram. Lagi-lagi targetnya para anak muda. Karena pada dasarnya anak muda zaman sekarang mudah sekali terbawa perasaan. Jadi dakwah melalui puisi-puisi dinilai cocok. Lalu yang terakhir, ada Dr. Zakir Naik. Beliau seorang dai, doktor, pakar ilmu agama, pembicara umum, dan penceramah muslim dari India, tentunya penceramah internasional ya. Seperti yang kita ketahui bahwa beliau telah membuat banyak orang masuk Islam, membuat orang-orang yang awalnya ragu dengan Islam karena banyak propaganda yang salah mengenai Islam di luar sana, menjadi yakin terhadap Islam. Beliau berdakwah dengan cara memberi materi terlebih dahulu, kemudian melakukan diskusi keagamaan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para audiens. Dengan tegas, ia dapat menjawab seluruh pertanyaan para audiens, dimulai dari pertanyaan yang mudah hingga pertanyaan yang menurut kita sendiri tidak masuk akal. Ia menjawab dengan logika ilmiah yang digabung dengan ilmu agama. Kemudian beliau juga mengeluarkan semua dalil-dalil di Al-Quran yang berkaitan dengan jawaban yang ia sampaikan. Bahkan hingga isi dari kitab-kitab yang dipelajari oleh selain Islam pun ia keluarkan. Tentunya semua yang disampaikan oleh beliau tidak sama sekali
tidak sama sekali menyimpang terhadap agama Islam. Mungkin jika kita dapat menggabungkan cara-cara tersebut, maka akan bisa menjadi solusi terbaik dalam menyajikan dakwah di masa kini dan yang akan datang. Tentunya dengan media elektronik yang ada pada zaman modern ini ya, seperti Instagram, YouTube, Facebook, dan lain-lain. Tetapi tidak menyurutkan acara-acara kajian dan ceramah. Demikian penyampaian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kesimpulan dari presentasi ini adalah: pertama, ada banyak permasalahan dakwah pada umumnya. Contoh, kecenderungan sosial, kecenderungan pergeseran nilai, kecenderungan ekonomi, kecenderungan sosial politik, masalah deislamisasi. Yang kedua, menurut Hamzah Yakub, ada 5 macam media dakwah, yaitu lisan, tulisan, lukisan, audiovisual, akhlak. Yang ketiga, dana dakwah bisa bersumber dari sedekah dan infak masyarakat setempat. Yang keempat, sebagai umat beragama, sebaiknya kita memiliki rasa toleransi terhadap agama yang lain, menghargai agama yang ada di Indonesia. Yang kelima, dalam penyajian dakwah, kita bisa berimprovisasi atau mencontoh ceramah-ceramah yang lain. Seperti Ustadz Hanan Ataki, beliau berdakwah dengan menggunakan bahasa gaul. Ustadz Abdul Somad, beliau berdakwah menggunakan bahasa daerah Sumatera yang lugas dan mudah dimengerti jamaah. Dan masih banyak lagi yang bisa dicontoh. Sekian dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.